Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata dalam Kisah Rasul, Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri rumahmu. Mantap! Dan semoga di sore hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita, sehingga kita tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan melanjutkan khotbah seri pemimpin yang baik yang ke-19. Kalau tadi pagi saya lupa ingat. Sore ini saya tidak lupa ya, karena sudah sempat nyontek dulu. Ya, kadang-kala kita udah bisa lupa ya. Jadi ini yang ke-19. Mohon maaf tadi pagi karena saya tidak bisa menjelaskan dengan tepat. Ya, itulah kadang-kala. Mohon maaf. Nah, kita akan membaca dalam Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami memiliki karakter tanpa cacat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pemilik jemaat harus seorang tak bercacat, suami dari satu istri, dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan untuk memberi suka memberikan tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemabuk, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Puji nama Tuhan. Jadi masih seri pemimpin yang menurut hati Allah, bagian ke-19 ini ya. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan dari pembacaan kita. Dan sebelumnya saya mau katakan bahwa saya kadangkala memilih pemimpin itu karena dia pintar berbicara, ya. Kadangkala kita memilih orang untuk melayani, ya, karena dia hebat, misalnya bermain musik, bermain beragam-ragam musik, ya. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti ini, ya, tanpa melihat karakternya, kadangkala kita kecewa. Saya tidak sekali dua kali dalam hal memilih ini, kadangkala kemanusiaan saya karena dia pintar dan lain sebagainya, dan kemudian kita menegur mereka justru hengkang, ya. Karena memang mereka tidak punya karakter. Ada lagi yang lebih fatal lagi, yang lebih berani berkata kepada saya, Om, kita ini harus hidup, satu di sorga, satu di neraka. Jadi dia
memberikan contoh, dia berada di dua tehel, ini satu di neraka, satu di sorga. Jadi kalau kita masuk sorga, kita ada teman. Kalau kita masuk neraka, kita ada teman. Ini pikiran yang nggak sehat. Dan pada akhirnya dia tergilas. Kita mengasihi, tapi bagaimana kalau sudah pola pikir yang seperti itu? Dan kita hanya bisa minta ampun kepada Tuhan buat semuanya. Dan itulah sebabnya dari pelajaran itu saya betul-betul mulai tegas untuk memilih orang-orang dalam tugas. Ya. Nah, jadi dalam kepemimpinan Paulus dia berbeda. Paulus memilih pemimpin yang tak bercacat celah. Gampang? Tentu tidak. Tapi sebagai orang yang kadang-kala kan ada orang yang luar biasa, tidak penurut, taat, tapi dia tidak mau melayani. Sementara orang yang jatuh bangun, ya dia berani. Jadi kita kadang-kala, walaupun kita sudah push orang yang luar biasa ini, ya tapi dia tetap masih nanti saja om kalau saya sudah siap. Ya kita tidak bisa memaksa seseorang, tapi kiranya Tuhan menolong orang-orang yang betul-betul punya hati dan kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga ya ini saya harus berani ambil tindakan untuk bukan untuk pendeta tapi untuk Tuhan. Nah, jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menuruti Tuhan. Yang pertama dia harus punya karakter pribadi. Jadi bayangkan kalau karakter pribadinya buruk. Nah, ini kebetulan yang di Kopas ini yang sudah berkeluarga. Jadi dia dikatakan tak bercacat, ya. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. 2 dan 3 ya. 3-nya dikatakan bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Wah, itu luar biasa itu. Ya, ya saya masih ingat. Kalau ingat keadaan kita waktu dipanggil, ya, dan kemudian menyerahkan diri, belum mau menyerahkan diri selama 2 tahun karena kita sadari kotornya hidup ini gitu. Kita tolak itu. Tapi setelah 2 tahun kita menolak dan sakit penyakit yang kita miliki, lalu kita katakan, Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku akan menyerahkan diri. Dan ketika Tuhan sembuhkan, saya menyerahkan diri. Yang mau saya katakan adalah, kalau Paulus memilih orang yang betul-betul dia orang yang takut akan Tuhan, hidupnya, karakternya tidak tercelah. Secara pribadi, ini saya mau katakan, secara pribadi dia hebat. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, tidak mau melayani, pasti hati kita sedih. Saya yakin itu. Ya. Ada kan kita temui orang-orang seperti ini, baik, setia pada istri, melakukan tugas dan tanggungnya dengan baik dan benar, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, dan keluarganya terkenal baik. Ada orang-orang seperti ini, tapi masih menahan untuk, ya seperti saya dulu. Kalau bukan karena Tuhan, ya kita nggak bisa. Memang itu walaupun kita push bagaimana, waktu Tuhan itu bagi dia adalah waktu yang terbaik. Sama seperti kepada saya, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Saya bilang waktu saya masuk penyerahan diri, saya katakan, kenapa nggak 2 tahun yang lalu betul-betul saya menyerahkan diri? Teman saya bilang, itu bukan waktumu, saat inilah waktumu. Walaupun kita bilang, kenapa bukan 2 tahun yang lalu saya menyerahkan diri? Kenapa baru sekarang? Tapi itulah proses kehidupan. Nah, jadi pemimpin yang menuruti hati Allah itu, pemimpin yang baik yang menuruti hati Allah itu, dia punya karakter yang baik.
Jadi suami satu istri dapat menguasai diri, bijaksana, terhormat, tidak peminum, bukan pemabuk, peramah, pendamai, bukan hamba uang. Wah, sempurna deh. Ya. Nah, yang kedua dikatakan, pemimpin yang baik itu, yang menuruti hati Allah itu adalah memiliki karakter keluarga, ayat 4 dan 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, kita melihat ada banyak keluarga-keluarga yang broken home dari keluarga hamba-hamba Tuhan. Kita jangan kita memponis seperti dalam contoh dalam Alkitab bagaimana hebatnya Samuel yang begitu luar biasa. Mungkin saking sibuknya melayani umat, karena kita tidak melihat ada perwakilan yang dilakukan seperti Musa. Dia menjadi hakim, dia menjadi pemimpin pada waktu itu, dia menjadi guru, dia menjadi raja, dia menjadi semua. Israel itu bukannya kecil, dia harus jalan, bukannya ada naik mobil, nggak ada. Tentu dia berkeliling dari satu daerah ke daerah, datang ke kampung Benyamin, datang ke kampung Yehuda, datang ke kampung Kaleb, datang ke kampungnya si Yosua dan lain sebagainya. Ya, Isakar, Simeon, begitu sibuk sampai lupa mengurus keluarganya. Akhirnya tampillah setelah dia di masa tuanya melantik kedua anaknya Yoel dan Abia. Dan mereka adalah pemimpin yang jahat, mencari keuntungan diri sendiri dan juga melakukan apa yang tidak baik, menerima suap dan memutarbalikkan kebenaran. Dan Anda tahu cikal bakal lahirnya permintaan orang Israel untuk memberikan mereka seorang raja karena perbuatan mereka ini. Nah, kita mengatakan kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya, bagaimana dia memimpin jemaat Tuhan? Dan itulah sebabnya ketika mereka minta raja kepada Samuel, Samuel gak bisa nolak. Karena anak-anaknya tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat. Kalau mereka menjadi berkat, maka akan beda. Samuel akan bisa mengatakan, demi nama Tuhan, berhenti kamu minta raja. Tapi karena anak-anaknya tidak dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh orang tuanya, yang ditunjukkan oleh bapaknya. Dan akhirnya dia ngomong kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, Samuel, bukan kamu yang ditolaknya, aku yang ditolaknya. Itu sebabnya Samuel terhibur. Tapi yang mau saya katakan, dia harus memiliki karakter keluarga yang baik. Kalau tidak, bahaya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau keluarga itu, keluarga hamba Tuhan broken home, lebih baik gak usah melayani. Ya kalau anak biasa nakal, melawan, itu biasalah. Tapi kalau sudah mulai melakukan hal-hal yang seks, berbau seks, hal-hal yang jahat seperti itu, selingkuh, mempermainkan anugerah Allah, mempermainkan umat dan lain sebagainya, hanya untuk kepuasan hawa nafsunya. Jangan ya. Kita harus berkata, oh Tuhan, aku gagal.
keluarga aku saja tidak bisa kupimpin, bagaimana aku memimpin umat? Dan pasti orang seperti ini tidak akan bisa keras kepada yang dipimpinnya, akan lembek. Kenapa? Orang kan bilang, kamu saja nggak bisa ngatur keluargamu, mau ngatur keluarga saya, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau masih dalam batas-batas yang baik, artinya ya membangkang, istilahnya melawan begitu, ya masih dalam batas-batas yang wajar sebagai anak. Tapi bukan hidupnya seperti itu. Ya kadang-kala setan itu kan pintar mencari peluang. Mungkin tadi pagi bapaknya lagi mengatakan supaya minta sabar, oh tak beri dulu anak mau melawan kau. Atau ibunya bilang, mungkin tadi pagi dia minta supaya cinta kasih. Oh, nggak usah gerakkan yang lain, anakmu dulu. Apakah engkau masih cinta kasih? Tapi kalau sudah lewat ke batas dan terus-menerus dilakukan hidup dalam keadaan suasana yang jahat, itu perlu mengingatkan dirinya. Yang ketiga, ya, pemimpin yang baik. Dalam seri pemimpin yang baik ini, yang menuruti hati Allah. Kemarin ya saya berbicara soal pemimpin yang baik yang mengikuti hati Bapa, atau pemimpin yang memiliki hati Bapa. Nah ini sekarang menuruti hati Tuhan. Itu harus punya karakter. Nah ini karakter, reputasi, nama yang baik. Ayat yang ke-7 saya bacakan. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini penting. Jangan katakan bahwa suara-suara miring itu lahir oleh karena ketidaksukaan mereka. Kalau itu lahir karena ketidaksukaan mereka, Anda tinggal menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saya juga melakukan itu. Tapi kalau suara-suara miring itu benar Anda lakukan, bertobat sebagai pemimpin, ini kan pemimpin rohani ini beda dengan pemimpin dunia. Pemimpin rohani itu berbeda dengan pemimpin dunia. Transfer spiritnya itu keras. Dan itu sebabnya setiap pagi saya memberikan buah sulung waktu saya pagi-pagi sebelum orang lain bangun. Sebelum berbunyi saudara-saudara kita yang itu. Saya sudah terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kenapa? Saya sadar. Kekuatan saya itu tidak seberapa. Itu sebabnya saya menyerahkan keluarga, menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Supaya reputasi, karakter kita, karakter reputasi kita itu benar-benar baik. Di lingkungan kita baik, di apa kita baik. Jangan kita lewat, korupsi itu lewat, penggelap uang lewat. Jangan. Atau itu si penggoda sudah, atau si pembohong sudah lewat, si pencuri sudah lewat. Jangan. Si penggelap sudah lewat. Si pemotong sudah lewat. Jangan. Kalau Anda lakukan itu bertobat. Itu aja kuncinya. Dan jangan ulang. Siapa sih nggak pernah salah? Saya juga pernah salah kok. Satu kali, ini fatal sebenarnya. Uang istri saya hilang. Lalu, kan kami hanya 4 orang di rumah. Tidak ada yang lain. Hanya 4, anak saya, istri saya. Tentu enggak, bukanlah saya pengambilnya atau istri saya. Lalu karena mereka hanya 2, enggak ada yang ngaku, ya saya kebas sama mereka. Ya walaupun
ya itu pantat yang kita kebas. Tapi itu udah cukup luar biasa karena kita sudah dibawa emosi. Kok ada pencuri di rumah ini? Nggak pernah terjadi seperti itu. Ternyata setelah beberapa waktu istri saya, kan saya sudah marah, saya kumpulkan anak saya. Istri saya, uang itu terselip. Saya sujud di hadapan anak saya, minta maaf kepada anak saya. Ya kalau salah, minta ngaku salah. Karena memang sudah saya perlakukan tidak baik. Tapi kalau salah Anda tidak mau mengaku, wah bahaya di hadapan Tuhan. Saya di hadapan anak saya sujud, berlutut. Kenapa? Saya sadar saya salah. Dan itulah sebabnya setiap kali ada hal-hal apa, kita mulai bijaksana di situ. Ya. Kadang-kala itu. Karena kita pikirkan di rumah ini cuma 4 orang. Nggak mungkin. Uang hilang. Ya. Nah, banyak hal ya yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Tapi sama seperti perumpamaan ya. Kalau perusahaan besar jatuh karena CEO-nya korup, itu akan hancur-hancuran itu. Sama dengan gereja. Kalau pemimpinnya korup, itu akan hancur. Makanya saya punya teman, ya, dia punya motto begini. Tidak ada kucing yang menolak ikan. Tidak ada buaya yang menolak bangkai. Saya bilang sama dia, Om, tarik itu kata-kata, Om. Nggak baik itu. Karena saya tahu apa yang saya katakan itu, saya pernah terlibat di situ dalam arti begini. Kalau orang jual, saya beli. Jadi yang namanya berkelahi udah jadi apa, menyerahkan diri pun masih sering berkelahi. Karena apa? Kata-kata yang sering saya katakan, kalau ada orang jual, saya beli. Tapi saya tidak akan pernah mau menjual. Saya hanya mau membeli. Dan itu betul-betul terjadi. Nggak mau ngalah saya. Tapi setelah saya sadari kata-kata itu kata-kata setan, saya tarik itu dalam nama Yesus. Kadangkala kata-kata itu masih terus terngiang, masih terus mau dimateraikan oleh setan. Akhirnya saya bilang, Om, jangan Om, tarik itu kata-kata dalam nama Yesus. Enggak. Gereja besar akhirnya runtuh. Kenapa? Perzinahan. Seperti apa yang dikatakan, tidak ada buaya nolak bangkai, tidak ada kucing nolak ikan, dan pada akhirnya tergeletak. Tidak ada apa yang mau saya katakan, pemulihan lagi bagi dia. Karena ketika kita bilang, biasa kok itu, ternyata setelah kita telusuri, ya sudah memang begitu tabiat. Karena begitu tabiatnya, ya sama seperti saya itu. Dulu suka berkelahi, suka adu jotos. Ini luka-luka di kepala saya ini, di apa saya ini masih kelihatan ini. Ini dipukul, dihantam pakai batu bata ini. Pecah. Ini masih kelihatan. Kepala saya di sini dihantam balok, pecah. Karena dulu kalau perkelahian, ini di sini, di perut ini, itu celurit. Walau hanya sedikit. Kalau di sini agak panjang kaki ini. Karena pada waktu dia kan celurit itu saya sampai sempat nangkis.
Karena waktu itu kita sudah latihan. Tapi masih kena juga. Karena jangkau, kita pikir kita sudah bisa melewati jangkauan pisau aritnya. Ternyata tidak. Ngucur darah. Melihat dia ngucur darah, dia yang takut. Ya kita kejar, gitu. Artinya yang mau saya katakan adalah bahwa kata-kata yang tidak berguna. Makanya Yesus katakan, buanglah kata-kata yang tidak berguna. Isilah kata-kata apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis. Itu harus dipikirkan terus-menerus. Supaya apa? Hal-hal yang indah yang masuk kepada hati kita atau memperkatakan firman Allah. Supaya firman Allah itu menguasai hidup seorang pemimpin. Dan kalau engkau mau menjadi pemimpin rohani, harus beda dong dari yang lain. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, maju terus sebagai pemimpin rohani yang baik, miliki karakter pribadi, memiliki karakter keluarga, memiliki karakter reputasi yang luar biasa, sebagaimana yang diminta oleh 1 Timotius 3 ayat 1-7 itu. Semoga ya kita menjadi pemimpin yang baik, yang menuruti hati Allah, yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami memiliki karakter Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan sehingga kami menjadi pemimpin yang baik, yang menuruti hati Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, dalam nama sarahkan tangan kepada Tuhan, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah yang besar, arahkan tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diserahkan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka semuanya hidup dalam takut akan Tuhan dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mantap! Mantap, mantap. Ya, jangan lupa kalau kita mau istirahat nanti malam untuk berdoa dan memperkatakan firman Allah. Saya tidak lelah-lelah untuk mengatakan ini karena saya menyadari firman itu yang beracara, dia memimpin, dia mengubah, memperbaiki kehidupan kita, karakter kita dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya kita terus harus bersama dengan dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.